Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-26 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita telah memasuki bab al-wakalah di halaman 94. Pada bab al-wakalah ini, bab wakalah, perwakilan atau pewakilan, ada 14 pembahasan yang kita garis bawahi dari uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, definisi wakalah. Nah, wakalah secara bahasa masdar dari wakil. Bisa dibaca wakalah, bisa dibaca wikalah, bisa difathah dan bisa dikasrah. Masdar dari wakil yang bermakna at-tafwid wal hifz, menyerahkan dan menjaganya. Jadi kalau saya katakan wakaltu amru ilaihi, saya wakilkan perkara kepadanya, artinya saya serahkan perkara tersebut kepadanya. Dan secara istilah wakalah istinabatu jaizit tasarruf mithlahu fima tadkhuluhu niyabah. Wakalah adalah mengangkat jaiz at-tasarruf. Orang yang dianggap boleh perbuatannya, dia mengangkat yang semisal dengannya pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Tentang jaizut tasarruf sudah berulang ya. Dan kata jaizut tasarruf ini berulang di beberapa pembahasan di muamalat. Seorang yang dikatakan jaizut tasarruf kalau dia mengumpulkan 4 sifat. Yang pertama, dia seorang yang bebas. Yang kedua, orang yang balik. Yang ketiga, dia seorang yang akil. Dan yang keempat, dia adalah seorang yang rasyid. Ya, rasyid artinya dia pandai menggunakan barang, bukan safi. Baik, ini yang dikatakan jaiz at-tasarruf. Boleh dia berbuat, boleh dia bertransaksi. Kemudian di definisi, wakalah itu hanya pada hal-hal yang mungkin untuk diwakilkan, mungkin untuk digantikan. Dan ini akan disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya. Pembolehan wakalah, mewakilkan adalah hal yang diterangkan kebolehannya dari Al-Quran. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Ashabul Kahfi. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah. Kirimlah salah seorang di antara kalian membawa mata uang perak ini ke Madinah. Jadi wakilkan untuk berbelanja. Dan juga ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun, ukhlufni fi qaumi, gantikan aku di tengah kaumku. Iya. Adapun di dalam hadits, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan taukil ini. Beliau mewakilkan sejumlah pekerjaan. Beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih badana unta-unta beliau. Sudah berlalu kisah Urwah Ibnul Ja'ad yang disuruh membeli kambing. Ya, diberi 1 dinar oleh Nabi untuk membeli seekor kambing. Oleh Urwah beli 2 kambing dengan 1 dinar, kemudian dia jual lagi yang satunya. Lalu dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing dan 1 dinar. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Unais untuk mengecek istri dari orang yang datang kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta orang lain yang mengadukan bahwa si perempuan tersebut berzina.
Nabi berkata, ugdu ilaiha ya Unais, ini atarafat farjumha. Pergilah kamu ke perempuan tersebut. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Jadi diwakilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pula beliau wakilkan Ibn Lutbiyah ke Bahrain untuk mengambil jizyah. Dan banyak lagi ya di hadits-hadits bentuk-bentuk dari pewakilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di dalam mewakilkan ini, ya tentunya banyak dari manfaat dan keperluannya di tengah manusia. Karena itu dari keindahan dari syariat kita, diterangkan hukum-hukum yang berkaitan tentang wakalah. Baik. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah syarat pembolehan. Itu pada ucapan beliau, وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ. Wakalah itu boleh pada hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. Ya. Jadi pembolehannya itu syaratnya pada hal-hal yang boleh apa? Diwakilkan. Nah, dan ini salah satu syarat pembolehan. Salah satu syaratnya. Nah, wakalah dibolehkan dengan beberapa syarat. Salah satunya pewakilannya pada hal yang mungkin untuk digantikan. Yang kedua, ditentukan wakil tersebut. Wakilnya ditentukan. Dan syarat yang ketiga, wakil dan orang yang diwakilkan, dua-duanya jaizut tasarruf. Dan yang keempat, wakalanya pada sesuatu yang dimaklumi. Wakalanya pada sesuatu yang dimaklumi. Ini 4 syarat dari pembolehan wakalah. Baik, kita kembali ke pembahasan. Wakalah itu pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Ya, pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Jadi ada perkara yang mungkin untuk digantikan, menerima penggantian. Ada di dalam ibadah seperti zakat, ada di dalam akad seperti jual beli, sewa menyewa, menikahkan, mentalak, menghibahkan, bersedekah, khulu', suluh, meminjamkan, ya, mengambil hak, mewakilkan dalam khusumah, menggadaikan, mewakilkan dalam permohonan syufa'ah. Nah, ini beberapa bentuk dari wakalah yang diperbolehkan. Sebab itu amalan mungkin untuk digantikan. Ya, dan wakalah tidak bisa di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah seperti keimanan, seperti salat, seperti tahara. Sebab tidak mungkin seorang berkata, ya fulan, tolong salatkan saya salat duhur. Ya, saya wakilkan kamu melakukan salat apa? Salat duhur. Ya, ini hal yang tidak mungkin. Demikian pula dalam sebagian akad, tidak syah padanya wakalah. Seperti pada bihar, pada sumpah, pada li'an, pada nadar. Ya. Nah, ini tidak menerima wakalah. Jadi secara umum bahwa wakalah itu pada hal-hal yang mungkin saja masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya penggantian atau pewakilan. Nah, baik. Sebagian ulama merinci dalam masalah yang mana yang mungkin dan mana yang tidak. Ya, mereka katakan bahwa amalan terbagi 2. Yang pertama ada yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Nah, yang terkait dengan hak-hak Allah terbagi 2. Ada yang mungkin untuk diwakilkan dan ada yang tidak mungkin diwakilkan. Iya. Ada yang mungkin diwakilkan dan ada yang tidak mungkin diwakilkan. Baik. Jadi yang mungkin diwakilkan yaitu kaitannya dalam harta seperti zakat, sedekah, kafarah. Ini mungkin diwakilkan di dalam mengambil zakat tersebut, di dalam membaginya. Ada yang tidak terima pewakilan. Ini pada ibadah badan yang sifatnya mahdah. Ibadah badan yang sifatnya mahdah seperti wudhu, salat, puasa, i'tikaf dan semisal itu. Adapun haji, ini boleh ada pewakilan, ada niyabah
Tapi syaratnya satu. Ya, apabila orang yang diwakili tidak mampu, sebagaimana yang telah berlalu di pembahasan haji. Kemudian yang kedua, dari hal yang diwakilkan adalah hal yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Nah, hak-hak anak Adam ini, yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam ini terbagi dua juga. Yang pertama ada yang berkaitan dengan diri si pelaku sendiri. Seperti hudud, qisas. Ya, seorang membunuh misalnya, maka tidak mungkin dia wakilkannya. Ya fulan, saya wakilkan kamu ya untuk menjalani hukum qisas. Ya, maksudnya si fulan yang dibunuh. Ya, itu tidak mungkin ya, sebab ini berkaitan dengan diri si pelaku sendiri. Ya, kemudian kaidah umumnya kalau berkaitan dengan anak Adam, pada amalan-amalan yang berkaitan dengan perbuatan anak Adam itu, maka ini boleh dimasuki padanya pewakilan. Kalau berkaitan dengan perbuatannya, tidak harus pada dirinya sendiri. Baik, ini diantara ukuran dan ketentuannya. Sehingga mudah untuk mengukur yang mana yang boleh diwakilkan dan yang mana tidak boleh. Kata Ibnu Qudamah, wa hiya jaizatun fi kulli ma tajuzu an-niyabatu fihi. Ini syarat ya. Kemudian syarat berikutnya, kata Ibnu Qudamah, idza kana al-muwakkilu wal wakilu mimman yasihhu dzalika minhu. Apabila orang yang mewakilkan dan si wakilnya sendiri, ya, dari orang yang syah melakukan hal ini. Nah, ini kita bahasakan tadi dengan bahasa apa tadi? Jaiz at-tasarruf. Ya, seorang dikatakan jaiz at-tasarruf, berapa syarat tadi? Ada 4. Yang pertama, bebas. Kedua, balik. 3, akil. Keempat, rasyid. Baik. Jadi muwakil dan wakil mimman yasihhu dzalika minhu, hal yang syah darinya. Kalau tidak syah, enggak boleh diwakilkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian beri kepada sufaha, orang yang tidak pandai menggunakan harta, memegang harta. Jangan berikan harta-harta kalian kepada mereka. Jadi larang memberikan harta itu, mewakilkannya kepada mereka. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa wakalah itu adalah akad jaiz. Kata beliau, wahia akdun jaizun. Dan wakalah adalah akad jaiz. Apa artinya akad jaiz? Sudah berlalu kan semalam. Saya terangkan bahwa akad terbagi dua. Dari sisi kemestiannya terbagi dua. Yang pertama akad apa? Lazim. Yang kedua akad jaiz. Jadi kalau dikatakan jaiz, maksudnya salah satu dari keduanya boleh membatalkan dari akad tersebut. Jadi si muwakil yang mewakilkan boleh dia batalkan. Orang yang diwakilkan kalau dia berhenti dan memutuskan juga diperbolehkan. Jadi dia akad jaiz. Iya. Jelas ya? Jadi salah seorang dari dua belah pihak boleh membatalkan, memutuskan walaupun pihak yang lainnya tidak rida. Pihak yang lainnya tidak rida. Baik. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian pembahasan berikutnya, beberapa pembatal wakalah. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tabtulu bimauti kulli wahidin minhuma. Dan wakalah itu batal dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan meninggalnya salah satu dari keduanya. Jadi kalau si muwakil meninggal, maka sini batal wakalahnya. Sebab harta si muwakil bukan harta dia lagi, keluar dari kepemilikannya. Masuk ke dalam harta siapa? Ahli warisnya. Karena itu tidak syah pewakilan di sini, sebab sudah beda pemiliknya. Demikian pula kalau si wakil meninggal tentunya, ini sudah tidak ada lagi wakalahnya. Ini dimaklumi. Tapi yang kedua, wakalah itu batal wa fashihi laha. Kalau dipasakh, diputuskan. Apakah yang memutuskannya wakil atau yang memutuskannya siapa? Muwakil. Ini dari hal yang tidak ada silang pendapat. Berikutnya wa jununihi. Dan apabila dia apa? Ya, tidak waras.
Kalau misalnya ada yang tidak waras dari keduanya, maka di sini batal sudah wakalahnya. Karena syarat wakalah harus jaiz at-tasarruf. Baik, kemudian wal hajari alaihi lisafahi. Dan juga yang membatalkan kalau dia dihajar karena safahnya. Karena dia safih. Kemarin saya sebutkan bahwa hajar terbagi dua. Ada hajar apa? Limaslahati nafsihi, ada hajar untuk maslahat dirinya sendiri. Ini orang-orang yang safih ya. Dia dihajar untuk maslahat dirinya sendiri. Yang kedua ada yang dihajar untuk maslahat siapa? Orang lain. Iya. Baik, di sini penulis hanya membatasi orang yang dihajar karena safihnya saja, karena maslahat dirinya sendiri saja. Artinya kalau dia dihajar karena apa? Karena maslahat orang lain, wakalah tidak batal. Ya. Wakalah tidak batal. Kenapa? Sebab si pemilik masih jaizut tasarruf. Dia masih berakal. Masih bisa berbuat. Melakukan tindakan. Iya. Jelas ya? Berbeda kalau dia safih. Nah ini tidak terpenuhi syarat jaizut tasarruf. Baik, jadi ini 4 hal disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Hal-hal yang membatalkan apa? Membatalkan wakalah. Yang pertama kalau meninggal tadi, yang kedua kalau dibatalkan, yang ketiga kalau apa? Tidak waras, yang keempat kalau apa? Dihajar. Karena safaha. Baik, selesai sudah beberapa pembatal wakalah. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan bahwa akad wakalah adalah sama dengan akad syarikat, musaqah, muzara'ah, ju'ala dan musabaqah. Kata Ibnu Qudamah wa kadzalika asy-syarikatu wal musaqatu wal muzara'atu wal ju'alatu wal musabaqatu. Demikian pula dalam syarikat, dalam musaqah, dalam muzara'ah, dalam ju'ala, dalam musabaqah. Ya, secara umum bahwa pada 5 hal ini, ya, pada 5 hal ini akadnya tetap syah dan menjadi batal dengan 4 hal yang disebut. Menjadi batal dengan apa? 4 hal yang disebut. Maka ingat saja, pembatal-pembatal akad ju'ala, akad wakalah 4 ini akan berlalu nanti 5 pembahasan. Di semua pembahasan itu pembatalnya juga sama di sini. Jelas ya? Pembatalnya sama. Seperti akad wakalah. Baik. Selesai. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan pembahasan ke-7, wakil bertindak sesuai dengan izin wakalah. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Wa laysa lil wakili ay yaf'ala illa ma tanawalahu al-ithnu lafdan aw 'urfan." Ya. Tidak boleh bagi si wakil untuk mengerjakan sesuatu kecuali apa yang dicakup oleh izin secara lafaz maupun secara apa? Secara urf. Jadi si wakil dia boleh bertindak sesuai dengan lafaz. Ya, sesuai dengan izinnya. Izinnya bagaimana? Nah, itulah cakupan pembolehannya. Kalau izinnya mutlak, mutlak pula. Kalau izinnya terbatas, terbatas pula. Nah, izin ini secara lafaz maupun secara apa? Secara urf. Jadi kalau dia katakan misalnya bahwa saya wakilkan engkau untuk menjualkan baju. Ya. Ini, maka dia hanya diizinkan menjual saja. Ya. Dan yang dia jual hanya baju saja. Sesuai dengan konteks apa? Lafaz. Baik. Demikian pula apa yang berjalan secara urf. Apa yang berjalan secara apa? Secara urf, secara kebiasaan. Iya. Secara kebiasaan. Kalau misalnya dia katakan, tolong jualkan mobilku ini. Iya. Nah dia terangkan apa? Jualkan bagaimana? Cara cash kah? Kredit kah? Kontan kah? Ya. Maka biasanya ini kembali kepada urf. Urfnya seorang kalau dikatakan jualkan mobilku ini, umumnya yang dia inginkan adalah apa? Jual secara cash. Kan begitu?
Baik. Jadi ini kembali kepada izin. Si wakil tidak boleh bertindak kecuali kepada apa? Kembali kepada hal yang diizinkan. Dan ini dari ketentuan pentingnya di dalam wakalah. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh mewakilkan orang lain tanpa seizin muwakil. Kata beliau, walaysa lahu tawkilu ghairihi. Tidak boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya saya wakilkan sebuah pekerjaan kepada si A, kemudian si A dia wakilkan lagi kepada si B. Ya. Ini boleh atau tidak? Ibnu Qudamah di sini menegaskan tidak boleh. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Tapi ini tentunya ada rincian ya di bawahnya. Pertama kita katakan kalau si muwakil melarang. Kalau ada tegas dia melarang, maka asalnya haram untuk mewakilkan kepada orang lain. Tidak boleh dia wakilkan kepada apa? Orang lain. Yang kedua, kalau si muwakil sendiri mengizinkan. Jadi si muwakil mengizinkan. Dia katakan kepada si A, tolong belikan baju saya ini. Kalau kamu capek, sudah menjual, tidak apa-apa kamu cari orang yang menggantikan. Ya, maka di sini dia izinkan untuk apa? Diganti. Ini tidak ada masalah. Selebihnya masalah boleh atau tidaknya ini kembali kepada urf. Iya. Kembali kepada urf. Jelas ya? Jadi kalau misalnya saya berkawan dengan seorang yang memiliki kedudukan misalnya. Anggaplah saya berkawan dengan seorang pemimpin atau seorang pemerintah. Terus saya katakan, tolong rumah saya dirawat. Ya. Saya wakilkan rumah saya, dirawat. Apa artinya dia sendiri yang ke rumah membersihkan rumah, ya, mengunci rumahnya. Sebab kalau saya katakan, tolong dirawat rumah saya, kepada orang yang kedudukannya seperti ini, itu maksudnya, dia yang mengurusnya. Mungkin saja dia wakilkan orang lain, dia pekerjakan orang lain untuk apa? Merawatnya. Maka hal yang seperti ini kadang urf bisa masuk di dalamnya. Tapi secara umum kaidahnya memang seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Bahwa tidak boleh dia wakilkan. Ya. Kecuali kalau ada izin dari si muwakil. Baik. Berikutnya, kata Ibnu Qudamah, wala syara'u min nafsihi. Ini pembahasan wakil. Ya, seorang wakil tidak boleh bertransaksi tanpa seizin muwakil. Nah, ini sudah ya. Pembahasan berikutnya tentang bila muwakil membeli sesuatu tanpa izin. Sebentar. Kita masih di pembahasan 9 ya. Seorang wakil tidak boleh bertransaksi tanpa seizin muwakil. Kata Ibnu Qudamah, wasyira'u min nafsihi wal bai'u laha illa bi idzni muwakkilihi. Demikian pula tidak boleh dia beli untuk dirinya sendiri. Tidak boleh juga dia jual untuk dirinya sendiri. Kecuali dengan izin muwakilnya. Ini dia transaksi untuk dirinya sendiri. Ya, apakah dibolehkan atau tidak? Jawabannya tidak dibolehkan. Sebab dia hanya wakil. Kecuali kalau diizinkan tidak ada masalah. Ya. Ini penting ya. Dia statusnya sebagai apa di situ? Iya. Kalau misalnya seorang bekerja di sebuah toko, kemudian jadi dia sebagai wakil di situ bekerja. Iya. Dia bekerja sebagai wakil. Nah, maka asalnya dia kalau ingin beli sesuatu untuk dirinya sendiri, harus dia minta izin kepada siapa? Muwakilnya. Sebab kalau tidak, akan ada tuhmah, tuduhan pada dirinya atau kecurigaan. Ya, kecuali kalau diizinkan. Misalnya pemilik toko berkata kalau barang itu semuanya ada labelnya di situ, ya beli saja dengan harga sesuai dengan labelnya. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Karena itu disyaratkan harus ada izin dari muwakil. Nah, tidak boleh dia membeli kecuali dengan izin muwakil. Demikian pula tidak boleh dia menjual. Ya. Kecuali dengan izin si muwakil. Baik. Berikutnya tentang
wakil bila membeli sesuatu tanpa izin. Ya. Dia pakai harta yang diberikan oleh muwakil, terus dia beli sesuatu tanpa diizinkan. Kata beliau, wa in ishtara al-insanu ma lam yu'dan fihi fa ajazahu jaza wa illa lazima man ishtarahu. Iya. Baik. Kata beliau, wa in ishtara li insanin ma lam ya'dan lahu fihi fa ajazahu jaz wa illa lazima man ishtarahu. Kalau misalnya dia beli sesuatu untuk seseorang, hal yang tidak diizinkan baginya, lalu dia bolehkan, maka hal tersebut boleh. Kalau tidak, dia yang wajib membelinya. Ini contohnya kisah siapa? Urwah ibnul Ja'ad al-Bariki, yang diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 dinar. Ya, pesannya dalam pewakilan apa? Izinnya? 1 dinar ini untuk apa? Untuk beli seekor kambing. Tapi oleh Urwah tidak. Tidak beli seekor kambing. Dia beli 2 ekor kambing. Kemudian yang satunya dia jual. Iya. Satunya dia jual, laku harganya berapa? 1 dinar juga. Maka dia pulang kepada Nabi SAW membawa uang 1 dinar dan membawa kambing. Ya. Jelas ya? Hal yang seperti ini walaupun dia tidak ada izin, ya, tapi biasanya ini diridhoi oleh orang yang mewakilkan atau tidak? Diridhoi oleh orang yang mewakilkan. Karena itu setelah itu Nabi mendoakan untuk Urwah, barakallahu laka fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi engkau pada transaksi yang dilakukan oleh tangan kananmu. Safqati yaminik. Yang dilakukan oleh tangan kananmu. Nah. Baik. Jadi kalau dibolehkan oleh si muwakil tidak ada masalah. Tapi kalau si muwakil berkata, saya tidak suruh kamu beli. Ya. Si muwakil tidak mau. Misalnya. Kalau keadaannya seperti ini, apa kemestiannya? Kata Ibnu Qudamah, lazima man ishtarahu. Yang menanggungnya adalah si wakil yang membeli. Ya, kalau dia sebeli itu dan si muwakil tidak mau, berarti si muwakil boleh untuk tidak mengambilnya. Dan itu menjadi tanggung jawab siapa? Si wakil yang membeli tanpa izinnya. Baik. Harus dia bayar dari uangnya sendiri. Tidak boleh dia bayar dari uangnya siapa? Al-muwakil. Sekiranya ini jelas ya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan tentang dhaman terhadap wakil jika terjadi perugian. Kata beliau rahimahullah, wal wakilu amin wala dhamana alayhi fima yutlifu idza lam yata'adda. Dan wakil itu adalah amin, orang yang terpercaya. Iya. Tidak ada dhaman, tidak ada penggantian. Kewajiban dia mengganti pada hal yang, pada kerugian yang dia lakukan, perugian yang dia lakukan, idza lam yata'adda. Ini syaratnya ya secara umum. Ya, dan ini berlaku pada banyak tempat, bukan di sini saja. Kalau dia tidak apa? Tidak melampaui batas. Kalau dia tidak melampaui batas. Iya. Baik. Jadi kalau dia melampaui batas, terjadi perugian, karena dia menelantarkan, dia lalai, ya, maka dia menanggung hal tersebut. Wakil yang menanggungnya. Iya. Baik, ini ketentuannya ya. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Wal qawluhu fi raddi wa talaf wa nafi ta'addi. Ya, tentang ucapan seorang wakil diterima pada pengembalian, perugian, penafian tentang pelampauan batas. Kata Ibnu Qudamah, ucapan di dalam hal tersebut yang dipegang adalah ucapannya si wakil. Dalam hal mengembalikan, dalam hal perugian, dalam hal penafian, pelampauan batas. Jadi kalau misalnya barang, harta sudah dikembalikan. Si wakil bertanya, mana barangnya? Kata wakil, saya sudah kembalikan. Ya. Maka yang diterima di sini ucapannya siapa?
ucapannya si wakil. Sebab dia dipercaya dalam hal ini, diterima. Kalau dikatakan dia sudah kembalikan, ya dikembalikan. Kecuali kalau si muwakil punya bukti bahwa belum dikembalikan, itu lain lagi masalahnya ya. Demikian pula kalau perugian terjadi perugian. Mana barangnya? Dikatakan hilang atau rusak, maka asalnya diterima dari dia. Ya. Demikian pula kalau dia katakan ini terjadi karena begini, dia sebutkan kejadian di luar kesengajaan. Tidak ada pelampauan batas, maka diterima ucapannya siapa? Ucapannya si wakil. Iya. Ucapan si wakil diterima. Ya, tapi tentunya dimaklumi ya bahwa bukan artinya ucapan si wakil diterima, bukan artinya tidak dimintai kejelasan. Iya. Tidak dimintai kejelasan. Kalau dikatakan mana barangnya, oh dia bilang hilang. Tidak mungkin kita langsung terima, tapi kita tanya, hilangnya di mana? Ya, bagaimana hilangnya? Nah, dari sini diperjelas sehingga bisa diketahui kebenaran dari ucapan si wakil. Kalau memang sudah tidak ada bukti ya tentang barang tersebut dan memang hilang, ya maka asalnya diterima ucapan siapa? Si wakil. Ini pokoknya ya. Kemudian kata beliau, ya. Kata Ibnu Qudamah, wa idza qadad daina min ghairi bayyinatin dhamin. Ya. Dan apabila si muwakil ini atau si wakil ini membayar hutang muwakil tanpa bukti, maka dia harus mengganti. Misalnya si muwakil punya toko. Ya. Toko itu ada beberapa nota yang harus dibayar, tunggakan. Dan dia sudah percayakan kepada si wakil. Kalau ada harga barang masuk, ada keuntungan, bayar saja. Ya. Jelas ya? Si wakil berkata, saya sudah bayar. Ternyata si pemilik barang masih menagih. Ya. Maka di sini tentunya ada yang tidak beres. Ya kan? Apakah si pemilik barang yang tidak beres atau si wakil yang tidak apa? Tidak beres. Maka si wakil diminta bayinah, diminta kejelasan. Kalau dia bawakan nota ini, bukti saya sudah bayar, sudah selesai. Tapi kalau tidak, andai kata misalnya dia tidak punya bukti, ya. Dan setelah itu dituntut di pengadilan dan ternyata bahwa pemilik barang harus dibayar, maka di sini yang membayarnya adalah si wakil. Karena dia yang teledor, harusnya ketika dia membayar, dia apa? Dia minta nota. Dia minta bukti. Ya. Dan ketika tidak ada buktinya, ini berarti dia keteledoran berasal dari dia. Nah, ini pendapat sebagian ulama ya. Dan sebagian ulama yang lain, ada yang berpendapat bahwa cukup si muwakil ini, si wakil ini, dia bersumpah bahwa dia sudah membayarnya. Nah, dan kalau dia sudah bersumpah, bagaimana yang telah lalu, yang diterima adalah ucapan si wakil. Baik, ini pendapat sebagian ulama ya. Cuman dalam hal-hal yang seperti ini, ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini lebih dekat. Sebenarnya ini terkait bukan dengan masalah, sebagian masalah yang sifatnya khusus pada orang itu sendiri, tapi kadang juga berkaitan dengan peradilan dan yang semisal dengan itu. Baik, kayak ini kalau disyaratkan ya harus ada bayyinah, maka ini itu perkara yang penting. Selesai sudah ya, dan terakhir di sini tentang mengambil upah dalam wakalah. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu tawkil bi ju'lin. Dan boleh tawkil itu dengan ju'l, maksudnya dengan upah. Ya tawkil itu dua macam ya, boleh bi ju'l dengan upah, wa bi ghairihi, dan boleh tanpa upah. Boleh tanpa apa? Tanpa upah. Ya. Atau boleh dengan bentuk tanpa upah tapi dengan bentuk mirip upah. Baik, kalau dengan upah misalnya itu yang akad yang biasanya orang-orang yang bekerja di toko-toko atau di dia menjualkan barang ya sebagai sales. Nah, dia melakukan hal tersebut digaji bulanan. Atau ditentukan upahnya, hadiahnya kalau dia menjual barang ini dikasih upah sekian atau dikasih keuntungan sekian. Ya.
Maka dijual dengan jual boleh, dengan upah. Dan kadang tanpa upah boleh. Seperti Urwa al-Bariki yang kita terangkan, dia membeli kambing untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mengambil upah. Nah, dan boleh juga kalau dia berkata misalnya, Ibnu Qudamah kasih contoh di sini, falau qala bi hada bi asyrah, fama zada falaka sah. Kata Ibnu Qudamah, kalau misalnya dia berkata kepada si wakil, muwakil berkata, wahai wakil, jual barang ini 10. Ya. Jual barang ini 10. Kalau kamu jual lebih dari 10, yang lebihnya adalah milik kamu. Jelas ya? Misalnya dijual 15, sudah 15. Berarti 5 merupakan apa? Upahnya sebenarnya. Tapi bukan langsung ditetapkan. Tapi dengan cara apa? Dilakukan murabahah pada barang tersebut. Jadi tampak dari sini ya, bahwa istilah wakalah ini kadang bisa masuk ke dalam sejumlah perkara. Ya, kadang dikatakan pegawai, muwaddaf dan seterusnya, tapi akadnya bisa masuk dalam bentuk wakalah. Ya. Dan ini pentingnya kita mengenal ketentuan-ketentuan syar'i supaya di dalam akad-akad itu seorang tidak terkecoh dengan apa? Dengan zahir dari akad, tapi dia melihat hakikat dari akad itu apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud dari akad tersebut. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Wakalah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kalau tadi ada satu kalimat saya lupa baca ya. Idza qada ad-dain bi ghairi bayyinatin dhamin illa ay yaqdiyahu bi hadratil muwakkil. Tentang masalah wakil membayar hutang muwakkil itu tadi. Jadi kalau dia melunasi tanpa bayyinah, tanpa bukti, dia harus apa tadi? Harus menjamin, memberikan dhaman. Kecuali kalau dia bayar dihadiri oleh siapa? Si muwakkil. Kalau muwakkil hadir sudah beres, selesai masalahnya. Baik.